Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan seorang psikiater hipnotis yang memanfaatkan kemampuannya untuk kepentingan pribadinya pada seorang wanita. Tokoh utama dalam film ini adalah Ji-hoon yang diperankan oleh Lee Jung-soo. Ji-hoon adalah seorang dokter psikiater yang menggunakan teknik hipnotis untuk menyembuhkan pasiennya. Dan rata-rata pasiennya adalah seorang wanita yang memiliki permasalahan dalam hidupnya. Biasanya masalah percintaan. Di awal film, kita melihat Ji-hoon sedang berusaha memasuki alam bawah sadar seorang pasiennya, berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahannya. Ji-hoon memiliki sahabat yang juga bekerja sebagai dokter di rumah sakit, yang bernama Jun-ki. Di sini, Jun-ki bercerita pada Ji-hoon kalau dia sedang dekat dengan seorang wanita. Tapi wanita itu sangat pendiam dan kurang terbuka. Lalu Ji-hoon menyarankan Jun-ki untuk menghindari tipe wanita yang seperti itu, karena hanya akan membuat hubungan mereka menjadi kacau. Hubungan yang baik diawali dengan komunikasi yang baik. Tapi tampaknya Jun-ki tetap pada pendiriannya. Selain bekerja sebagai psikiater, Ji-hoon juga mengajar di salah satu universitas di Korea. Dia sering mengadakan seminar pemahaman tentang terapi hipnotis. Dia mengatakan kalau hipnotis sering disalahartikan dan bukan merupakan sihir yang jahat. Lalu, seorang mahasiswa bertanya padanya, apakah hipnotis bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya seperti membuat wanita jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Ji-hoon tidak langsung menjawabnya secara instan. Dia mengatakan dengan hipnotis kita bisa mengatur kepribadian atau emosi seseorang. Lalu lagi-lagi seorang mahasiswi keberatan dengan penjelasan yang diberikan Ji-hoon. Mahasiswi itu tidak bisa percaya begitu saja jika tidak ada bukti medis. Ji-hoon mengatakan kalau bukti medisnya sudah banyak dijelaskan di buku yang bisa mereka lihat di perpustakaan atau di laboratorium. Masih tidak percaya, mahasiswi itu meminta Ji-hoon untuk membuktikan omongannya. Dia meminta seseorang yang bersedia untuk menjadi bahan percobaannya, dan seorang wanita bersedia. Ji-hoon menghipnotis wanita itu dengan memberikan perintah jika dia menepukkan tangannya, wanita itu akan menghapus papan tulis. Saat wanita itu akan terbangun dan akan kembali ke kursi, Ji-hoon menepukkan tangannya. Dan seketika wanita itu langsung menuju papan tulis dan menghapus tulisan. Saat dilarang, wanita itu akan mengamuk sejadi-jadinya. Sementara Jun-ki sedang berkejan dengan seorang wanita yang ia bicarakan tadi. Wanita itu bernama Hyun-jin. Sementara Jun-ki menikmati hidangan hangat di depannya, Hyun-jin hanya diam sambil melihati Jun-ki yang asik makan. Jun-ki menegurnya tapi Hyun-jin mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dia menuangkan minuman ke dalam gelas Jun-ki, lalu dia berimajinasi kalau dirinya sedang diawasi oleh makhluk astral di dekatnya kemanapun dia pergi. Setelah itu, dia minta izin untuk pergi karena tampak ketakutan. Sedangkan Ji-hoon diusilin sama wanita percobaan tadi. Dia meminta Ji-hoon untuk mentraktirnya minum karena dia sudah bersedia menjadi bahan percobaannya. Esoknya, Jun-ki memeriksa Ji-hoon. Ji-hoon mengatakan kalau akhir-akhir ini dia sering mengeluarkan air mata tanpa ada alasan. Jun-ki lalu mengatakan kalau Ji-hoon baik-baik saja. Dia mengatakan kalau Ji-hoon hanya kesepian dan sudah waktunya memiliki pasangan hidup. Dan kalau tidak segera diatasi, bisa menjadi depresi di kemudian hari. Karena menganggap itu hanya lelucon, Ji-hoon pergi. Lalu Jun-ki bilang kalau sebentar lagi pacarnya akan menemuinya untuk konsultasi karena memiliki penyakit insomnia. Saat ditemui, Hyun-jin mengeluarkan unek-uneknya dan mengatakan kalau dia punya kelainan. Ji-hoon menyebutnya kepribadian ganda. Ji-hoon menjelaskan itu pada Jun-ki kalau pacarnya memiliki kepribadian ganda. Dia punya dua sisi, jahat dan baik. Ditambah lagi dia sering berhalusinasi. Penyebabnya bisa terjadi karena trauma masa lalu. Selain wanita karir, Hyun-jin juga suka membuat boneka kayu di rumahnya. Di sini dia sering sekali berhalusinasi kalau dirinya sedang diawasi sosok hantu di sana. Keesokan harinya, Hyun-jin kembali berkonsultasi dengan Ji-hoon dan mengatakan kalau hidupnya tidak tenang karena sosok yang sering menghantuinya itu. Ji-hoon tidak percaya kalau di dunia modern ini masih ada hantu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghipnotisnya. Dia mencoba memasuki alam bawah sadarnya dan terkejut karena mata Hyun-jin berubah seketika. Ji-hoon berusaha mencari tahu siapa yang berada di tubuh Hyun-jin itu.
Tapi sosok itu membuat Jihon menjadi tidak fokus saat Hyunjin membuka roknya dan memperlihatkan paha mulusnya. Sosok itu terus membuka pakaian Hyunjin dan merayu Jihon untuk menggagahi tubuhnya. Lalu Jihon membuat Hyunjin tersadar dan mengatakan untuk bertemu di tempat yang lebih terang di pertemuan selanjutnya. Sementara itu, Junki semakin yakin dengan pilihannya untuk terus melanjutkan hubungannya dengan Hyunjin. Di pertemuan yang ketiga, Jihon mengajak Hyunjin untuk berada di taman. Dia mulai menghipnotisnya dan meminta Hyunjin untuk menceritakan semua yang terjadi pada masa lalunya. Dia menceritakan masa lalunya yang kelam dan melihat seorang pria terkapar bersimbah darah di lantai. Tampaknya pria itu adalah tunangannya yang meninggal secara mengenaskan. Tapi dia tidak ingat siapa yang telah melakukannya. Sosok itu lagi-lagi menguasai tubuh Hyunjin dan mengatakan kalau tunangannya itu dulunya mencoba untuk meninggalkannya dengan berselingkuh. Saat sadar, Hyunjin merasa kalau dirinya lah yang telah melukai tunangannya itu. Tapi Jihon belum percaya sepenuhnya. Sementara itu, Junki mengatakan kalau hari itu adalah hari spesialnya karena dia akan melamar Hyunjin dan ingin melindunginya. Jihon kembali menghipnotis Hyunjin dan ingin berkomunikasi pada sosok itu lagi. Tapi sosok itu terus menggoda Jihon supaya Jihon terpancing untuk menggasaknya. Namun Jihon masih bisa mengendalikan nafsunya. Malamnya Jihon dan Junki ketemuan. Dia mengatakan pada Junki kalau dia sepertinya tertarik pada seorang pasiennya. Junki pun ikut senang karena akhirnya Jihon mulai sadar kalau dirinya butuh pendamping hidup. Hari itu adalah pertemuan terakhir dirinya dengan Hyunjin, karena dia merasa kalau Hyunjin lebih bisa mengontrol emosinya dibanding sebelumnya. Tapi entah kenapa dia teringat pada ucapan mahasiswanya dulu kalau hipnotis bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia membuat Hyunjin untuk selalu menemuinya di hari Minggu tepat pukul jam 3 dan membuatnya menjadi tergila-gila padanya. Esoknya, Hyunjin yang sedang membuat boneka tiba-tiba berdiri dan menuju ruangan Jihon. Jihon membawa Hyunjin ke rumahnya dan di sana dia menggasaknya sampai tepar. Jihon terus menghipnotisnya supaya dia bisa terus bersama dengan Hyunjin tanpa memikirkan perasaan sahabatnya. Padahal Junki sangat resah menunggu kepulangan Hyunjin. Dia benar-benar menyukai Hyunjin apapun kepribadiannya. Saat memasak di rumah Junki, dia lagi-lagi terhipnotis untuk menuju ke rumah Jihon karena sudah pukul 3 dan hari itu hari Minggu. Junki yang terbangun cepat-cepat mematikan kompor yang masih menyala. Sedangkan Hyunjin sedang digerap sama Jihon di rumahnya. Saat Jihon di perjalanan pulang, dia dikejutkan oleh wanita yang dulu jadi bahan percobaannya. Wanita itu bernama Yuri. Dia menagih janjinya untuk mendapat traktiran dari Jihon. Di sini Yuri mengungkapkan perasaannya kalau sebenarnya dia menyukai Jihon sejak pertama kali bertemu. Jihon yang mendengar itu tersadar kalau cinta sebenarnya bisa datang kapan saja tanpa harus menghipnotis orang. Dia membawa Yuri ke rumahnya dan perang dunia kelima terjadi. Esoknya tepat pukul 3 di hari Minggu, seperti biasa Hyunjin mendatangi Jihon. Tapi kali ini dia merasa risih atas kehadiran Hyunjin. Tak lama, Yuri menelpon dan sudah berada di depan rumahnya. Jihon kaget dan cepat-cepat menemuinya di depan supaya tidak ketahuan kalau di rumahnya ada wanita lain. Sementara itu, Hyunjin kembali kumat karena merasa dirinya ditinggalkan orang yang sudah bercocok tanam padanya. Bahkan Jihon sudah tidak tertarik lagi padanya dan mendorongnya. Dia mengatakan untuk menjauhinya. Hyunjin semakin tersakiti dan teringat kembali masa lalunya. Di sini Junki mengetahui kalau Hyunjin sering menemui Jihon di rumahnya dan kesal pada sahabatnya itu. Meskipun begitu, dia tetap memperlakukan Hyunjin sebagaimana mestinya. Dia juga tidak marah pada Hyunjin. Junki akhirnya ketemu dengan Jihon dan kecewa atas perbuatan sahabatnya itu. Padahal dia percaya kalau Jihon bisa menyembuhkan Hyunjin, tapi dia malah memanfaatkannya. Jihon hanya bisa meminta maaf pada Junki kalau dia bersalah dan khilaf. Hubungan mereka pun semakin rusak. Mereka tidak saling tegur sapa saat berpapasan. Oleh karena itu, Jihon menghipnotis kembali Hyunjin dan mengembalikan keadaannya seperti sedia kala. Dia tampak menyesal dan ingin memulai hidup baru. Akhirnya dia memutuskan untuk melamar Yuri dan mempersiapkan pernikahannya. Begitu juga dengan Junki yang bersiap menemui Hyunjin untuk melamarnya.
Dia membawakan bunga untuk Hyunjin dan memperlihatkan cincin padanya. Tapi Hyunjin seperti teringat kembali masa lalunya dan mulai bertingkah aneh. Dia bahkan tidak sadar kalau dia telah menusuk Junki. Lalu dia terus melanjutkan aksinya dengan menikam Junki berkali-kali. Kejadian itu mirip dengan masa lalunya dengan tunangannya. Karena kehabisan darah, Junki pun akhirnya tewas. Sementara Jihon mendapati Hyunjin berada di depan pintu rumahnya dengan berlumuran darah. Hyunjin mengajak Jihon ke rumahnya dan melihat sahabatnya sudah terkapar. Hyunjin mulai menggila. Dia bilang kalau dia tidak mau pisah dengan Jihon. Dia akan terus melindunginya dari siapapun. Jihon yang menganggap Hyunjin gila mencoba menghabisinya dengan mencekiknya. Tapi Hyunjin masih bisa bertahan dan kembali menyerang Jihon hingga dia pingsan. Saat terbangun, dia mendapati dirinya sudah terikat dan menggantung. Hyunjin terus mengatakan kalau dia akan terus menjaganya sampai ajal menjemput dan memeluknya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Puppet. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa. 접신을 해야 한다는 이야기도 들었어.